Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat amazing, di mana Safira, si anak ajaib, berhadapan dengan seorang pecatur kuat bernama Mas Hoboro Arona. Pertandingan kali ini berlangsung pada tahun lalu guys ya, pada kejuaraan Queen Festival pada ronde ke-11. Pada pertandingan kali ini sangat seru karena apa? Karena Safira Hervesa melakukan langkah-langkah yang luar biasa, melakukan langkah-langkah yang ajaib, langkah yang tidak terduga. Dan bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Safira megang buah hitam, sementara Mas Hoboro Arona, atau sebut saja namanya Arona, megang buah putih. Arona memulai dengan D4, dibalas dengan kuda F6, kuda F3, E6, E3, D5, C4, C6, kuda C3, pion kali pion. Ini dianggap langkah konyol atau langkah yang kurang akurat. Apa langkah terbaik hitam pada saat posisi seperti ini? Langkah terbaik hitam pada posisi ini adalah kuda ke D7. Ya, kalau misalnya menteri dimainkan ke C2, maka akan ada jawaban gajah ke D6. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Pion kali pion, gajah kali pion, gajah D6. Ini juga dianggap langkah yang kurang akurat. Gajah D2, kuda D7, rokade, kuda B6. Ini juga langkah yang kurang akurat ya guys. Gajah ditarik ke D3, rokade, kedua pemain sudah rokade. Kita sudah masuk pada babak middle game atau babak pertengahan. Kemudian Arona atau putih memainkan menteri ke C2. Safira H6, benteng S1, kuda D5, E4, kuda B4. Idenya apa? Idenya untuk mengincar gajah putih yang ada di D3. Menteri B1 dimainkan, benar saja kuda kali gajah, menteri kali gajah, gajah C7, E5, kuda D5, benteng C1, A5, A3. Ini langkah yang kurang akurat ya. Gajah B6 juga langkah kurang akurat ya. Kuda A4, gajah A7, kuda C5. Langsung saja disikat kawan. Gajah kali kuda, makan. Pion kali gajah. Gajah D7. Menteri B3. Benteng B8. Menteri dimainkan ke D1. Ini juga langkah yang kurang akurat ya. Walaupun tujuannya baik ya, manusiawi, untuk menghindari shadowing atau pinning daripada benteng. Kemudian Safira memainkan B5, dipotong kan ya, ini en passant ya. Menteri kali pion, benteng C2, C5, menteri E2. Ini langkah yang konyol guys. Karena apa? Karena bentengnya akan kena trap ya, benteng putih yang ada di C2 ini. Kemudian Safira mengetahui bahwa langkah menteri E2 ini salah, keliru, dan dia memainkan langkah terbaik hitam dengan gajah A4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar benteng. Benteng kalau mundur pion akan dapat ya. Kalau maju juga akan disikat sama kuda. Jadi ya kalau misalnya ini kesini nih nggak akan disikat ya. Ini akan disikat guys ya.
Pionnya akan disikat. Kalau misalnya ke sini akan disikat juga ya, disikat sama kuda guys. Jadi serba salah ini, sucuang ya, posisi daripada benteng ini sucuang ya. Kalau seperti ini akan di-trap juga ya, akan ditusuk juga. Lalu apa langkah terbaik putih pada posisi seperti ini? Kalau misalnya benteng ditaruh ke C4 enggak jadi masalah ya. Kalau misalnya di trap ya, langkah terbaik putih di sini menurut Stockfish ya, makan gajah makan pion guys ya. Kalau misalnya dimakan, nah bentengnya bisa ini ya, bisa kabur dan merusak pertahanan daripada hitam ya. Ini langkah terbaik daripada putih. Ya, kalau misalnya rajanya bergeser, maka menteri bisa ke sini menterinya. Ya. Jadi ini sangat bagus buat putih ya. Bisa menteri kedua ya. Dan ini akan terjadi skatmat ya, beberapa langkah. Itu langkah terbaik dari putih. Namun ya, kita kembali ke partai aslinya. Yup, benar saja. Benteng dimainkan ke C4 dan Safira mengetahui itu, lalu melakukan skewer ya, menusuk benteng dan menteri. Di langkah selanjutnya, putih tidak memainkan gajah makan pion yang ada di H6, tapi lebih ya menopang benteng ya, menggunakan pion. Kemudian Safira gajah kali benteng, pion kali gajah ya, tukar kualitas. Kuda dimainkan ke E7. Kuda dilarikan, H3, kuda F5, A4, kuda D4 blunder. Ini juga termasuk langkah blunder guys. Kenapa ini blunder? Ya, kenapa ini blunder? Kalau misalnya nih ya kita analisis langkah terbaik hitam di sini, menteri dimainkan ke B3. Ini langkah terbaiknya. Ya, namun Safira ya melakukan langkah yang kurang baik ya, blunder, makan, dan ini sangat-sangat berbahaya sekali guys ya, buat putih, buat hitam maksudnya, sangat berbahaya sekali ya. Ini beberapa langkah ke depan ya guys, sangat berbahaya ya. Ini dianggap unggul buat putih. Karena apa? Karena pertahanan daripada hitam hancur lebur. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Itu beberapa langkah ke depannya. Mohon maaf ya, langkahnya agak panjang ya, biar kita terbiasa gitu. Saya sendiri juga tidak terbiasa ya menganalisis langkah yang panjang kalau saat pertandingan, dan itu kesalahan saya. Harusnya saya menganalisis langkah 5 atau 10 langkah ke depan. Kemudian putih memainkan langkah terbaiknya, yaitu kuda kali kuda, pion kali kuda, dan ini juga dianggap langkah blunder. Blunder yang sangat fatal sekali guys ya. Kemudian menteri ke B3. Pada langkah selanjutnya, putih melakukan langkah yang konyol, yang sangat blunder sekali, yaitu ya menteri sikat pion yang ada di D4. Menteri kali pion ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena akan di-trap oleh benteng di D8 ya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Ya benar saja ya, benteng D8 dimainkan, menteri G4, hitam sikat gajah yang ada di D4. Putih kehilangan perwira satu bersih, bayangkan, tanpa kompensasi. Wow, luar biasa, ajaib langkah daripada Safira. Kemudian putih E4, menteri D1 dimainkan. Ini langkah paksaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan menteri. Ya, menteri harus dimakan terpaksa. Benteng kali menteri, skak, raja H2, benteng B2, F4, benteng D2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion yang ada di G2. Yap, benteng menopang, raja H7. Karena sudah endgame, raja diaktifkan. H4,
benteng A2, raja A3, benteng kali A4, benteng C3, benteng A2, benteng G3 kembali, benteng C2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion yang ada di C4. Raja H2 dimainkan, benteng kali pion, raja H3, benteng kali F4. Harusnya putih sudah nyerah di sini ya, tapi saya nggak tahu kenapa putih nggak mau nyerah ya. Benteng ke E3 dimainkan, A4, raja G3, benteng F2, raja G4, benteng kali G2 skak, raja C4, benteng H2, raja G3, benteng H2. Benteng E2. Tujuannya apa? Tujuan untuk menukarkan benteng ya, bercepat selesai. Namun bentengnya malu-malu kucing ya. Benteng putih digeser ke F3, benteng kali E3, pionnya dibotakin guys ya, digundulin ya. Benteng kali F7, dan ini dianggap langkah yang konyol ya. Benteng E3 skak, raja F4, benteng F2 skak, dan ini langkah paksaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya mengambil benteng putih ya. Benar saja ya. Yup, raja D3, benteng C7, raja E4, A3, raja E5, A2, raja E6. Yup, jadi promosi. Kenapa sih putih nggak nyerah aja ya kan? Ya, gimana coba mau nyari remis kayak gini? Nggak bakal bisa guys ya. Kalau kita, yup, sengaja dikasih intinya bentengnya. Saya yakin Safira ini ngerjain putih guys ya. Ya dalam hati Safira mungkin mengatakan, lu nyerah aja sih ya. Lu nggak bakal bisa menang guys. Ini nyari remis juga susah ya kalau kita perhatikan ya. Yup, skak. Yup, ini pun skakmat ya. Jadi gimana pertandingan kali ini? Apakah Safira melakukan langkah terbaiknya? Apakah Safira ajaib dalam permainan ini? Menurut saya Safira luar biasa. Di video sebelumnya karena Safira kalah lawan orang India, saya dihujat. Safira mainnya nggak bagus, oke, post round dan sebagainya. Nggak bisa guys, nggak bisa kayak gitu. Nggak boleh jadi fans karbitan. Kalau jauhan kita kalah dihujat mati-matian. Kalau menang dipuja-puja. Nggak boleh seperti itu. Mana menang kalah itu harus kita dukung guys ya. Beda ya suasana pertandingan dengan latihan di pos ronda, beda banget. Mentalnya beda guys ya. Kenapa? Karena saya sering ya menghadapi pertandingan itu sangat jauh berbeda. Buyar guys, kalau kita sudah di pertandingan itu buyar semuanya. Makanya saya melihat ya Safira kali ini melakukan langkah terbaiknya. Punya bakat yang sangat luar biasa. Mari kita dukung percaturan Indonesia. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu kopi. Bye-bye.